Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi Bapak Yahweh, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, sebab sesungguhnya ya Elohim, hamba-Mu tidak mampu berkata-kata tanpa Engkau ya Bapak Yahweh. Engkau yang menaruhkan hikmat pengertian kepada hamba-Mu Bapak Yahweh. Kiranya Tuhan firman yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan dapat ditabur kemanapun nantinya Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Di dalam nama-Mu Elohim kami, haleluya, amin. Shalom. Ya, kita bersyukur buat hari ini. Di hari Minggu ini adalah hari libur ya, hari libur untuk kita. Jadi kita senantiasa bersuka cita karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Bapak Yahweh, kita masih diberikan nafas kehidupan. Ya, karena nafas kehidupan itu adalah berkat yang nomor satu. Itu selain kalau makanan minuman itu urusan belakang. Yang penting bernafas dulu, ya kan? Bagaimana kalau pas kita bangun tidur tiba-tiba kita nggak bernafas, kemana mau makan kan? Nggak mungkin kan? Jadi berkat nomor satu itu yaitu bernafas dulu. Amin. Amin. Jadi ajaran firman Bapak Yahweh pada kita pada hari Minggu ini yang kita ambil dari 2 Timotius 2 ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita sama-sama membuka 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ayatnya yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, mari kita baca secara bersama-sama dari judul perikopnya sampai ke ayatnya yang ke-7. 1, 2 ya. Panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Mesias Yeshua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Mesias Yeshua. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Amin. Jadi tema yang saya bawakan untuk kita pada hari ini yaitu menjadi pengikut HaMashiach. Amin. Oke, mari kita katakan kepada saudara kita yang di samping kita, jadilah pengikut HaMashiach. Haleluya. Iya. Di Timotius ini, di firman Bapak Yahweh yang tertulis di Timotius ini, di sini setelah saya baca-baca, ternyata di sini ada beberapa hal yang harus kita ikuti untuk mengikuti HaMashiach. Ya kan? Kalau yang namanya mengikuti itu berarti apa yang diperbuat HaMashiach itu juga yang kita lakukan. Amin. Ya kan? Namanya juga mengikuti. Ya kan? Contohnya kalau saya mengikuti Pak Janter, pasti apa yang dilakukan Pak Janter itu yang saya lakukan kan? Ya, apa yang dibilang Pak Janter itu yang saya lakukan. Ya, begitu juga dengan HaMashiach, apa yang dibilang HaMashiach itu yang kita lakukan. Apa yang dilakukan HaMashiach itu juga yang kita lakukan. Amin. Iya. Ada beberapa hal, yang pertamanya itu jadilah kuat. Yang menjadi pengikut HaMashiach itu harus benar-benar kuat. Ya kan? Seperti dia yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Mesias Yeshua. Amin. Ya, mari kita buka dulu di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Iya. Saya undang salah satu untuk membacanya. Haleluya. Jadi kekuatan kita itu yaitu di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya, ya kan? Ya, di sini kekuatan di sini bukan kekuatan secara jasmani atau secara fisik, ya, tetapi di sini kekuatannya kekuatan yang daripada Bapa Yahweh, ya kan? Kalau sudah roh kita yang kuat, sudah pasti fisik kita juga kuat, ya. Contohnya kalau ada orang marah yang seharusnya nggak bisa diangkat, pasti bisa diangkat, ya kan? Dulu saya juga pernah masih anak-anak di situ. Saya pernah marah sama orang yang lebih tua daripada saya, udah termasuk bapak-bapak lagi itu kan, ya
Saya nggak memikirkan dia bapak-bapak atau kayak mana, kan? Saya lawan. Kenapa? Karena saya udah di dalam roh saya udah emosi, kan? Udah benar-benar geram gitu kan. Jadi nggak peduli lagi. Nah, begitu juga dengan di ayat ini, jadilah kuat dan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kekuatan kuasa Tuhan udah ada di dalam kita, kita pasti kuat. Amin. Ya kan? Ya. Dan kenapa kita harus kuat? Mari kita buka di Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Saya undang untuk membaca salah satu. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Itu dia. Kenapa kita harus kuat? Supaya kita tidak mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mengundurkan diri di hadapan Tuhan, maka Elohim tidak berkenan kepada kita. Ya kan? Kita kan nggak mau kan kalau Elohim nggak berkenan kepada kita. Ya. Bagaimana kalau dibiarkan Tuhan kita kan? Ya. Kalau udah Elohim tidak berkenan kepada kita, bagaimana kalau setiap hembusan nafas kita dibayar 1.000? Sanggup nggak kita membayarnya? Enggak kan? Bayangkan sekali, 1 detik itu kita bernafas sekali. Dalam 1 menit aja udah 60.000. Itu baru 1 menit. Bagaimana dengan 1 jam? Dan bagaimana dengan seterusnya? Kita mendapat uang aja 1 hari berapa sih? Kalau kita dapat uang 1 hari 200.000, apa itu cukup untuk bayar hanya dengan nafas kita yang keluar? Belum lagi kita makan, belum lagi apa-apa, ya kan? Jadi itulah, jadi kita harus kuat di hadapan Elohim supaya Elohim berkenan kepada kita. Ya, kalau kita sudah kuat di depan Elohim, kita pasti tidak akan mundur. Apapun rintangan, apapun tantangan yang ada di depan kita, kita pasti tetap kuat melewatinya. Amin. Ya. Dan yang selanjutnya, yaitu mengajar orang lain. Ya, jadi pengikut Hamasia itu juga kita harus mengajar orang lain. Setelah tadi kita kuat, kita ikuti Bapak Yahweh, kita harus mengajarkan orang lain juga yang masih belum mengenal Bapak Yahweh. Ya kan? Ya, yang mengajar orang lain di sini bukan cuma sekedar hamba Tuhan, bukan cuma sekedar pendeta, bukan cuma sekedar pelayan Tuhan, tetapi Bapak Ibu juga. Ya, mungkin kalau lagi kerja, lagi ibaratnya lagi istirahat kan, kumpul sama orang-orang yang masih belum mengenal kebenaran firman Bapak Yahweh, di situ bisa kita ceritakan. Ya. Sekalipun kita bukan pendeta, ya, kita harus mengajarkan orang lain. Kenapa? Supaya orang lain juga mengetahui, supaya orang lain juga mendapatkan keselamatan itu, ya kan? Kalau orang lain sudah mendapatkan keselamatan, sudah mengetahui juga firman Tuhan, orang lain yang sudah kita ajarkan tadi akan mengajarkan orang lain lagi. Jadi sehingga kemuliaan Bapak Yahweh diketahui semua orang. Amin. Ya. Dan yang selanjutnya itu ikut menderita. Ya, di ayatnya yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Hamasia Yeshua. Ya, kita harus ikut menderita. Kenapa? Karena Bapak Yahweh sudah lebih dulu menderita untuk kita. Amin. Ya. Coba kita buka di 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayatnya ke-12. Saya bacakan untuk kita. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Hamasia Yeshua akan menderita aniaya. Kita akan menderita aniaya, saudara. Untuk mengikuti Yeshua itu emang kita menderita. Kenapa? Banyak yang menganiaya kita, banyak yang dulu saya juga waktu tiap bagi handphone saya lihat di YouTube itu ada yang bilang, Tuhan kok disalib, Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok kayak gini, ya. Kita mendengarkan itu sudah suatu aniaya kepada kita, menggoncang iman kita tadi. Makanya tadi di poin yang pertama tadi, jadilah kuat. Jadi kalau ada yang menggoncang iman kita, saudara-saudara, ya kita harus kuat. Ya, jangan nanti goyang iman kita. Seperti Petrus waktu Yeshua berjalan di atas air, Petrus berkata, panggillah aku datang kepadamu supaya aku juga berjalan di atas air. Ya. Setelah iman Petrus kuat, dia berjalan di atas air pertamanya. Tapi karena datang angin yang menghembuskan Petrus, sehingga imannya goyang. Dia takut gitu. Karena apa itu? Karena tidak ada kuat tadi, saudara. Dia takut. Setelah dia takut, disitulah dia jatuh.
Tetapi saudara-saudara, jika kita sudah jatuh, ya namanya juga kita manusia, terkadang kita jatuh ke dalam dosa, tetap jangan melupakan Tuhan. Tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Seperti Petrus tadi, setelah dia sudah mulai tenggelam, dia minta tolong kepada Tuhan, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongnya. Amin. Amin. Ya, kenapa kita harus ikut menderita? Mari kita baca di Matius 5 ayatnya ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Matius 5 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Saya undang untuk membacakannya salah satu. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Iya, berbahagialah kita yang dianiaya karena Tuhan. Karena upah kita besar di surga. Amin. Mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa di bumi. Kita mungkin dianiaya di bumi, kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita besar upah kita di surga. Ya, seperti di Matius 5 ayatnya yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Orang yang dianiaya karena kebenaran itu, saudara-saudara, adalah orang-orang yang memiliki surga. Amin. Orang yang memiliki kerajaan surga. Siapa di sini yang enggak mau memiliki kerajaan surga? Enggak ada ya? Pasti semua. Ya. Jadi marilah kita ikut menderita oleh karena kebenaran. Jangan menderita karena enggak benar. Ada juga yang menderita karena bukan kebenaran. Contohnya dia mencuri terus dipukuli, dia berpikir aku menderita, enggak apa-apa, aku milik kerajaan surga. Enggak. Ya, namanya kamu mencuri, ya itulah kamu dapat. Ya kan? Oke, yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu tidak khawatir akan hidup. Iya, jadi kalau pengikut Yesus HaMasyiah itu, saudara-saudara, kita jangan khawatir akan hidup kita. Seperti di 2 Timotius 2 tadi yang ayatnya yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya, kalau prajurit, contohnya kalau tentara gini mau perang, kalau lagi perang gitu saudara, dia nggak memikirkan, nggak pusing, ini istriku di rumah masak apa. Dia pasti fokus. Ya. Kalau dia pusing memikirkan kehidupannya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, sudah terlebih dahulu dia kena tembak. Kalau dia udah kena tembak, kayak mana mau makan lagi? Ya kan? Kayak mana lagi mau makan, udah kena tembak, udah jatuh di situ. Jadi jangan kita pusingkan itu, semua udah diatur Bapa Yahweh itu. Ya kan? Hidup kita lebih berharga daripada sekian banyak burung pipit. Burung pipit aja yang terbang ke sini yang enggak kerja tetap diberikan makan oleh Bapa kita yang di surga. Apalagi hidup kita yang istimewa di hadapannya. Amin. Yang selanjutnya saudara-saudara yaitu taat akan peraturan. Ya, seperti yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, kalau seorang olahraga, contohnya seorang atlet lari contohnya ya kan, kalau dia dianggap itu menang kalau dia mengikuti peraturan. Ya, itu yang pertamanya, mengikuti peraturan. Kalau soal naik ke garis finishnya nanti itu urusan belakang. Karena walaupun dia sudah nyampe di garis finish, kalau dia tidak menaati peraturan, dia tereliminasi. Kan? Tidak ada gunanya. Jadi tetap kita mengikuti peraturan itu saudara-saudara. Mari kita buka di Amsal 13 ayatnya yang ke-13, salah satu membacanya. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan perintah saudara-saudara akan mendapat balasannya. Amin. Jadi marilah kita ikuti peraturan-peraturan itu, taatlah kita kepada Bapa Yahweh, ya. Supaya kita jadi seorang prajurit HaMasyiah yang baik. Amin. Ya, marilah kita buka di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Salah satu membacanya. Tapi Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Elohim dari
Amin. Kita harus lebih taat kepada Elohim daripada manusia. Berikan dulu tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Iya, saudara-saudara. Saya berkata berikan tepuk tangan, saudara berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan Bapak Yahweh? Jika Bapak Yahweh berkata jangan mencuri, apakah kita tidak mencuri? Jangan berzina, apakah kita tidak berzina? Jangan mengingini apapun yang dipunya sesamamu, apakah kita tidak mengingininya? Ya kan? Terkadang kita saudara, terkadang perintah manusia lebih kita taati daripada perintah Elohim. Ya. Contohnya seperti waktu saya masih belum ke sini, waktu saya masih di Torganda. Jadi karyawan-karyawan orang Torganda itu biasanya jam 5 pagi itu ada apel pagi. Apel pagi sekalian pembagian kerja. Ya. Jam 5 pagi-pagi itu saudara, kalau udah bunyi lonceng di kantor itu, mereka udah lari-lari dari rumahnya meninggalkan anaknya yang nangis-nangis pun anaknya dibiarkan di situ. Apapun pekerjaannya mau masak di situ ditinggalkan. Mereka lari ke kantor untuk apel pagi untuk mendapatkan kerja. Ya. Begitu taatnya mereka. Tetapi ketika hari Minggu saudara bunyi lonceng gereja, satupun tidak ada yang lari. Tidak ada yang siap-siap entah mau mandi atau enggak ada yang siap-siap saudara. Terkadang kita pikirkan itu kok bisa seperti itu ya. Lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah Elohim. Ya kan? Terus saya ada lihat kan bapak-bapak dia udah rapi. Saya pikir mau ke gereja. Ternyata tidak saudara, mau ke kedai tua. Ya, Elohim, bagaimana mau diselamatkan kalau seperti itu orangnya? Sedangkan perintah Tuhan aja enggak kita taati. Ya kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama menaati perintah Elohim. Ya kan? Menaati perintah manusia enggak salah juga. Nah, cuman jangan kita taati perintah manusia tetapi perintah Elohim tidak kita taati. Ya kan? Kalau bisa kita tepat waktu dengan perintah manusia. Ya kalau untuk perintah Elohim kalau bisa kita lebih cepat lagi. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, kesimpulan yang saya bawakan untuk kita pada hari ini yaitu jadilah pengikut Hamasia yang kuat, ikutlah menderita dan serahkanlah segala kehidupanmu ke dalam tangannya. Amin.